Justru orang yang sayang itu dia bisa menyayangi dengan ketegasan. Saya dimarahi guru saya karena dia sayang kepada saya. Ada karomah nur. Maka untuk Habib-Habib yang alim dan tawaduk mewarisi akhlak Rasul, kita menghormatinya 2 kali lipat. Tapi Habib yang sayyid sebenarnya, lahir sebagai sayyid, kita hormat aja. Dia seorang sayyid. Cara menghormati sayyid tidak mesti dengan cara membenarkan semua perbuatannya. Suatu kali di Mesir, Syekh Ali Jum'ah bercerita. Syekh Ali Jum'ah ini mantan mufti Mesir. Beliau mengatakan, ada seorang sayyid Habib di Mesir melakukan maksiat yang nangkep seorang polisi pencinta zuriat Nabi. Dia tangkaplah orang itu, karena hukumnya harus dipukul, dia pukullah itu si Habib, pukul tangannya. Tapi dia mukul sembari minta maaf kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, maafkan aku harus pukul tangan cucumu. Inilah tanda cintaku kepadanya, supaya dia tidak bermaksiat lagi. Maka cara-cara mencintai zuriat itu nggak mesti disanjung-sanjung semua. Kadang diselamatin, ya, diselamatin dengan cara Pak Polisi tadi. Itu urusan dia itu ya. Nah, kita nggak tahu pola yang terjadi di Indonesia sekarang yang mana. Kalau nggak ngerti diam aja. Ya, kita diam aja ya. Yang penting yang bertengkar habaib juga, ya nggak? Benar, Habib? Habib tengkar sama Habib soalnya. Kita bingung juga. Ini Habib yang mana nih? Nah, kalau sekarang aswaja tengkar sama aswaja, Habib. Ya, mohon dimaklumi. Dalam perselisihan itu, mana yang terpancing nafsiyahnya, egonya, berarti itu bukan bagian dari pewaris Rasulullah SAW. Ya. Coba Sayyidina Ali tadi ketika diludahi, dia berhenti untuk membunuh. Ini disindir dikit tambah terbakar-bakar emosinya. Berarti bukan pewaris Rasulullah. Disitulah saya tambah paham bahwa pewaris Rasulullah itu bukanlah orang jago baca kitab, orang bergelar, bukan yang berpenampilannya pakai kopiah, pakai begini kayak saya, bukan. Pewaris Rasulullah itu pewaris akhlak. Karena Sayyidatuna Aisyah mengatakan akhlaknya Nabi Quran itu paling banyak rahman rahimnya daripada muntaqimnya. Benar nggak? Jadi kalau orang yang banyak ngancem daripada rahman rahim, berarti dia tidak mewarisi akhlak Al-Quran. Semoga Habib kita ini Habib yang rahmaniyah rahim. Amin rabbal alamin. Bukan berarti nggak ada ketegasan. Justru orang yang sayang itu dia bisa menyayangi dengan ketegasan. Saya dimarahi guru saya karena dia sayang kepada saya. Nah, dan seorang murid itu akan berhasil dididik jika dia ridho mendapatkan hukuman dan sanksi. Ya. Sebanyak berapa nih, Bib? Tanya jawab. 5:30. Oh, berarti habis ini tengah jawab. Oke. Dari masalah hujan sampai ke masalah zuriat ya. Jadi saya biasa kalau kajian apa yang terjadi saya mulai dulu dari kejadian itu supaya nggak aneh-aneh juga ya. Baik, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Dengan melatih nafsiyah ini baru nanti puasanya benar. Ya, nanti puasa itu bukan hanya sekedar kita puasa biologis, tapi mulailah puasa nafsiyah. Coba mulai puasa disindir orang nggak tersinggung, bisa nggak? Beneran nih. Hah? Ada orang hujat Islam, kita nggak usah marah, ya. Tapi kita boleh marah jika kita mengatakan ente menghina Allah, boleh marah. Tapi marahnya pun marah yang elegan, bukan marah yang penuh emosi. Tapi kalau orang menghujat aliran kita, kelompok kita, majelis kita dihujat, antum lihat dulu kaitannya majelis ini dengan Allah apa? Kalau cuma karena saya merasa memiliki majelis, memiliki mazhab manhaj, lalu saya marah, maka ini marahnya tidak benar. Karena saya ingin disebut Islam saya dihujat, itu nggak benar. Tapi jika kita mengatakan inna din indallahil Islam, agama Rasulullah itu Islam, dia hujat Islam, baru kita marah. Ini perbedaan marah.
Maka marah pun dalam Islam ada yang mahmud, terpuji, ada yang mazmum, ada yang tercela. Coba lihat sejarah Nabi, banyakkan marahnya atau banyakkan sayangnya. Tapi kenapa sekarang banyak orang berdakwah dengan kemarahan? Banyak orang berdakwah dengan prasangka, dengan kutuk mengutuk, murtad memurtadkan, bid'ah bid'ahkan. Ya, ini agak menyedihkan di zaman ini. Nah, kita jangan sampai terpancing dan terlibat ya. Sallallahu alaihi wasallam.